Gue bisa paham, salah satu faktor yang membuat kita semua nggak suka ngelihat banyaknya pengaruh Cina ke Indonesia. Salah satunya karena persepsi soal barang-barang murah dan kualitas rendah yang masuk ke Indonesia kan. Atau yang biasa kita beli nih. Tapi teman-teman perlu ingat, ada harga, ada barang. Mau barang bagus tapi murah, itu kan kita banget ya. Ya logikanya jangan diprotes dong kalau usia barang tersebut nggak lama. Misalnya HP. Tahu sendiri kalau misalnya beli iPhone atau Samsung dan merek-merek asal Cina itu bedanya berapa. Dengan spek yang sama dan waktu rilis yang sama misalnya. Atau kalau misalnya kita beli HP Sony, wih keren, dari Jepang, kualitasnya bagus nih. Tapi kalau misalnya dibanding dengan harga, ya dompet nggak bohong sih ya. Persepsi ini memang cukup wajar dan nggak salah. Tapi kalau misalnya kita konsumennya, tentu kalau kita punya uang yang lebih, kita pasti akan coba ngebeli barang yang lebih mahal. Dengan ekspektasi kualitas tentu yang lebih bagus. Cuma disadari atau tidak, misalnya teman-teman lihat, yang dilakukan oleh pabrikan-pabrikan HP Cina itu, mereka cuma pengen mendemokratisasi teknologi. Sehingga supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mengakses teknologi. Karena dari awal dulu zaman HP masih segede batu bata, ya kan, itu mahalnya selangit. Udah berasa keren banget gitu kan. Jangankan HP, pager aja deh. Gua sih nggak pernah punya pager ya. Tapi itu kan udah beken banget tuh. Kalau misalnya dulu itu ada zaman-zamannya PDA, Personal Digital Assistant, yang stylusnya itu kayak pensil mekanik kecil gitu. Nah, yang dilakukan oleh pabrikan HP asal Cina itu ya menjawab keinginan dan kebutuhan dari sekian banyak orang yang pengen gawe seperti orang-orang yang kelihatannya kayak itu kan. Ya, kalau kenapa bisa murah, itu kan karena banyak faktor ya. Pertama, soal volume produksinya yang massal, supaya unit cost-nya bisa ditekan nih. Kedua, soal biaya-biaya produksi, misalnya bahan baku, chipnya, pekerjanya, efisiensi rantai pasok, dan lain sebagainya, itu bisa mendapatkan value yang cocok. Ketiga, soal margin yang diambil. Kalau Apple, menurut Statista, dia ambil margin 35% untuk produk iPhone dan gawai yang lain. Dan 60% margin untuk jasa-jasa lain yang mereka punya, itu kalau iPhone atau Apple. Ya kalau gitu bisa dijawab kenapa produsen HP asal Cina kasih harga murah, karena 3 faktor di atas. Itu baru soal HP loh ya. Persepsi soal murahnya barang-barang Cina ini akan semakin wajar karena banyak banget dari kita yang sudah komentar, tapi aktivitas atau lingkungan tinggal dan kerjanya tidak terpapar oleh teknologi misalnya. Asik dengan orang-orang yang sebetulnya sama gapteknya, sama-sama kupernya, sama-sama kurang wawasannya. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang dibangun itu gak saintifik, cile gitu kan. Misalnya gimana? Ya kalau teman-teman kerja di pabrik atau kawasan industri pasti tahu. Banyak equipment produksi, ya asalnya juga dari Cina kok. Bukan dari Amerika, Eropa, atau bahkan dari dalam negeri. Dan itu juga balik lagi, memang ada yang bagus, ya ada yang kurang bagus. Sesuai dengan kebutuhan produksi barangnya apa kan. Kalau dari pabrikan yang kelasnya itu atas, misalnya multinasional, pasti ngambil mesin itu misalnya dari Jepang, kalau nggak Korea. Tapi itu semua kan cost ya. Gue sebenarnya juga ngomong begini sih nggak penting-penting amat ya. Karena teman-teman bisa tahu lah kalau udah pernah coba dan melihat sendiri yang namanya teknologi saat ini seperti apa. Apalagi cuman perkara gadget, sebetulnya lebih banyak gengsinya kan daripada fungsinya. Gue lebih concern sebetulnya dengan produk-produk Indonesia yang kayaknya kurang greget gitu. Gue nggak lagi bahas soal mobil SMK atau apa ya. Tapi ayolah, we can do better. Cina sendiri juga dia nggak ujuk-ujuk punya misalnya pabrikan otomotif. Salah satu merek mobil tertua di Cina yang masih eksis sampai saat ini itu namanya FAW Group yang berbasis di kota Tianjin, nggak jauh dari kota Beijing. Itu dia sudah ada sejak tahun 1965. Nah, menariknya, dan ini merupakan topik tesis gua waktu S2 dulu di Beijing, emang kalau ada pabrikan apapun, terutama otomotif ya, karena pasarnya besar sekali, itu didesain sama pemerintah mereka. Kalau ada misalnya Ford atau GM, VW, Daimler, Renault, Skoda, dan lain-lain, dia harus bikin joint venture atau perusahaan patungan dengan perusahaan otomotif di Cina. Jadi nggak bisa istilahnya itu wholly owned, ya kan? Kecuali mungkin Tesla di Cina ya, dia nggak bikin joint venture sama perusahaan lain. Nah, dengan begitu ada keterlibatan SDM, transfer teknologi, dan skill kepada para pekerja lokalnya. Lalu ya mereka bisa bangga kalau produk-produk pabrikan lainnya
paling tidak produksi sebelum assembly itu dilakukan di Cina. Tesla aja misalnya, dia di tahun 2021 menurut Asosiasi Pabrikan Mobil Penumpang Cina atau CPCA, total produksi Tesla di Cina di Shanghai ada 52.859 unit nih, dan 21.127 unitnya dilempar untuk pasar non-Cina alias diekspor. Pola-pola joint venture tadi tentu membuat pangsa pasar pekerja di Cina semakin kompetitif dengan lebih banyak kerah biru yang memiliki kemampuan tidak kaleng-kaleng. Dan pabrikan otomotif asal Amerika, Eropa, Jepang, bahkan Korea Selatan, ibaratnya mereka kalaupun bisa mengekspor CBU ya, atau udah berupa mobil jadi begitu, mereka juga pasti akan hitung-hitungan dulu nih dari segi insentif pajak, rantai pasok, upah pekerja, dan lain-lain yang kalau dibandingkan mereka investasi di Cina dalam bentuk joint venture tadi, ternyata bisa lebih valuable. Jadi bukan kita doang nih sebagai konsumen akhir yang memikirkan soal kepantasan nilai suatu barang. Tentu pabrikan-pabrikan dan merek-merek besar itu ya pasti mereka sudah mengkalkulasikannya dengan baik dong. Artinya teman-teman, ini kalau mau membicarakan produk nggak segampang kita membandingkan perkakas rumahan, mainan anak gitu ya, HP, baju, sepatu dengan misalnya produk-produk seperti mobil atau bahkan kereta cepat. Nah soal kereta cepat kemarin gue udah di video satu lagi udah sempat bahas ya, nggak perlu diulangin di sini lagi. Tapi salah satu yang memang menjadi alasan kenapa Cina cepat sekali menguasai teknologi, terutama teknologi gadget, itu karena di Cina banyak dari industri manufaktur yang main terabas. Artinya memang ada violation atau pelanggaran-pelanggaran yang berkenaan dengan intellectual property rights atau IPR. Kalau di kita namanya hak kekayaan intelektual. Ya barang-barang KW itulah, tapi jangan salah, barang-barang KW itu juga bukannya orang bule nggak suka, suka dong. Terutama buat mereka yang tinggal di Cina, banyak yang beli baju, sneakers, topi, jaket. Kalau gadget jarang sih ya, kalau orang bule nih beli KW. Tapi ya itu mereka tahu kok untuk dipakai di Cina aja. Sampai kalau itu barang masuk ke US atau beberapa negara Eropa yang ketat, yang strict, setahu gue barang-barang itu nggak bisa masuk deh. Kalau ketahuan itu KW, misalnya mereka buat impor barang-barang KW dari Cina ke US misalnya, itu emang nggak boleh secara hukum mereka. Kalau dari laporan Nikkei Asia yang mereka buat pada September 2021 kemarin, ada sekitar 28.528 perkara yang mana itu semua adalah tuntutan dari para pemilik hak kekayaan intelektual atau IP rights itu tadi. Baik itu perkara atau gugatan yang diajukan oleh pemilik IP rights dari luar Cina ataupun dari dalam Cina sendiri. Lah iya, HP-HP Cina di Cina ada KW-nya loh bro. Bukan yang nggak ada KW-nya. Karena pada awalnya kan, kenapa diterabas begitu aja, diperbolehkan. Ya yang penting ekonomi domestik ada stimulusnya dulu daripada mereka harus alokasikan dana untuk riset dulu, pengembangan produk dulu atau tes produk dulu, itu dikira biayanya dibayarnya pakai daun ginkgo biloba. Tapi jangan salah, di Cina ada sebesar 378 miliar USD di tahun 2020 yang mereka alokasikan untuk anggaran riset dan pengembangan atau R&D. Itu kalau kata CNBC loh ya. Dan kalau merujuk data Statista tahun 2020 di Cina, itu ada sekitar 555.293 jumlah paten. Dan sekitar 71%-nya adalah paten untuk industri elektronika dan komunikasi. Salah satu pemilik paten terbesar di Cina itu Huawei. Gue masih agak ragu ya kalau dibandingin sama Indonesia, masih cukup jauh gitu angkanya. Kita telan aja sendirilah kalau soal itu ya. Ini ada satu lagi soal teknologi antariksanya di Cina. Kalau kita googling Cina sejak tahun 1970 sampai Januari 2022, itu dia sudah meluncurkan sebanyak 407 peluncuran. Itu ya tentu dengan berbagai macam tujuan dan fungsinya ya. Karena tentu sebanyak itu ada kegagalan-kegagalannya, tapi kan yang namanya orang belum tahu bahwa nggak mungkin, nggak bagus juga kualitas roketnya gitu paling kan dari Cina, karena ya tadi itu masih membandingkan dengan barang-barang yang sedang kita genggam nih, atau karena barang yang baru kita beli di marketplace kemarin murah-murah. Perkembangan teknologi tidak terkecuali berkaitan dengan industri antariksa harus didukung oleh paling tidak triple helix-nya yang main.
Di Cina sendiri ada 8 kampus dengan fakultas khusus ilmu soal keantariksaan. Di Indonesia sendiri kalau nggak salah baru ada ITB aja ya, di FMIPA. Itu pun jurusan astronomi ya, masih besar banget gapnya. Dari segi pendukungnya, Cina dia sudah punya paling tidak 4 titik peluncuran roket dalam negeri, 5 pusat kontrol, dan 12 stasiun pelacakan dalam negeri juga. Roket-roket yang namanya Long March 1-11 juga diproduksi dalam negeri mereka sendiri oleh China Academy of Launch Vehicle Technology. Panjang ya namanya. Cuma ya nggak ada informasi berapa persentase TKDN roket tersebut yang bisa diakses secara online ya. Untuk jumlah satelitnya, menurut chinapower.csis.org, Cina punya 363 satelit. Walau kalau misalnya kita bandingin sama Amerika Serikat yang punya 1.327 satelit, ya jadi jangan heran di Cina internetnya cepat. Lalu mereka juga paling tidak sudah punya 14 orang astronot yang mereka sebutnya itu taikonaut yang pernah dikirimkan ke orbit sejak tahun 2003 kemarin. Walaupun masih jauh ya, misalnya dari jumlah astronot AS yang sudah mengirimkan 339 orang dan Rusia sudah 121 orang. Tapi usaha tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak ada langkah pertama. One small step for man, one giant leap for mankind, kata Cak Lontong. Kata Cak Lontong atau kata Neil Armstrong itu ya. Kalau minjam kata-katanya Prof. Renald Kasali, buat orang-orang yang self-centered, yang merasa dirinya adalah pusat dari alam semesta, pasti ketar-ketir melihat video ini. Itu aja baru gue bahas soal HP, otomotif, kereta cepat. Yang sebetulnya yang gue bilang, gue nggak penting mempromosikan betapa Cina itu nggak seperti dugaan kita yang belum pernah ke Cina nih. Gue juga nggak terlalu berkenan karena nggak ada invoice-nya nih dari Mega Kuningan, kedutaan Cina. Gue promosiin gini, Imlek juga nggak dapat ampau juga sih. Tapi emang ada barang-barang canggih yang sebetulnya Cina itu juga nggak bisa bikin loh guys. Apa coba? Kamera, ya kan? Kalau itu sih emang susah atau gimana gue nggak ngerti deh. Kalau teman-teman pernah dengar Blackmagic, itu kan dari produsennya di Australia, ya kan? Di Melbourne. Atau misalnya ada Leica dari Jerman, Hasselblad dari Swedia, Polaroid dari US tentu. Atau misalnya brand-brand lain lah yang cuman hobi fotografi aja yang mungkin tahu. Tapi emang nggak ada yang dari Cina kan? Atau misalnya jam tangan nih, ya kan yang kelasnya high end, nggak ada juga sih yang dari Cina, nggak pernah dengar kan. Karena ya itulah teknologi teman-teman. Maksudnya nggak serta-merta bisa dikuasai kalau cuman asal pengen aja. Proses memahami dan bagaimana bisa menjadikan sebuah produk yang bisa laku di pasaran itu sama sekali nggak mudah. Tapi di sisi lain bukan berarti juga mustahil dong. Kalau misalnya merek-merek lokal gitu ya serius untuk mengembangkan produk-produk berteknologi tinggi ya bisa juga. Tapi balik lagi, bisnis yang paling cengli menurut gue bukan soal canggih-canggihan, tapi bagaimana bisa menjawab kebutuhan pasar. Itulah secengli-cenglinya bisnis. Cina sebagai sebuah negara, dia sadar kok kalau mayoritas pasar domestik mereka belum bisa mengakses produk dengan harga-harga terlalu mahal. Gak sampai seberapa persennya mungkin. Apalagi untuk diekspor ke berbagai macam negara, seperti negara berflower kita ini, pasti dilihat dulu pasarnya. Ini aja bahasan belum soal perkembangan industri perfilman mereka. Animasinya mereka di Cina udah bagus-bagus kan, udah mampu bayar animator-animator handal sekelas Pixar, dan secara story juga udah oke kok, nggak terlalu monoton. Terus misalnya soal matahari buatan, bulan buatan, ya kan, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, Cina bisa seperti itu karena negara mereka sedang shifting nih dari negara yang padat karya menjadi padat inovasi. Yang tadinya tulang punggung ekonominya adalah agrikultur, kemudian menjadi manufaktur, pabrikan begitu. Lalu nanti akan mereka diversifikasi tulang punggung ekonominya ke sektor jasa dan produk berinovasi tinggi.